Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Irman dan selamat datang kembali di Chemistry, cerita mistis para pendaki. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari virus COVID. Stay safe guys. Oke, di episode kali ini kita kembali lagi dalam cerita BTS, Buluk Tim Sableng. Kalian masih ingat pendakian pertama Arman Blentung dalam episode Teka-teki Misteri? Dalam cerita tersebut kita mengetahui bahwa Tio dan Tita telah melanggar salah satu pantangan di gunung, sehingga membuat BTS diteror makhluk penunggu tersebut. Nah, kali ini kita akan mengulas, lebih tepatnya mengusut tuntas kejadian di sebalik itu semua. Gunung Ciremai menjadi saksi bisu atas kehilafan dua insan yang dibuai nafsu belaka. Bukan bermaksud untuk membuka aib, namun terlebih kita mengambil pelajarannya. Karena dimanapun kita berada, berperilakulah sebagaimana mestinya tamu, menjaga sopan santun dan tata krama. Udin sedunia, Abdul Baihaqi, Mela, Buluk Fermentasi, Tio, Tita, Yoga juga Mega melakukan pendakian ke Gunung Ciremai di penghujung tahun 2011. Petaka mesum di penghujung tahun. Ya, mungkin itu judul yang pas untuk cerita kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and share video ini. Subrek, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sekolah kagak Dul? Sekolah Din, kenapa? Main yuk ke Kuningan, ke rumah bibi gua. Lah gua mah ayo aja Din, yang penting mah gratis. Iye Dul, iye, paham. Udahlah pokoknya lu terima beres baik. Wacana itu kini terrealisasikan dengan baik. Ini adalah tutorial menculik seseorang dengan mulus, tanpa tahu tujuan gua sebenarnya. Di lain cerita, Mela sibuk mempersiapkan rundown perjalanannya menuju ke Kuningan. Rencana di balik rencana antara gua dan Mela kini tersaji dengan saling balas pesan singkat. Menurut info yang gua dapat dari Mela, kini dia dan Buluk membentuk sebuah wadah untuk orang-orang hobi pendakian di sekitaran Tangerang, dengan syarat solid dan tidak saling mencintai sesama anggota. Mereka open member bagi pecinta ketinggian di lingkungan tongkrongannya. Resmi dan terlalu intens untuk gua yang independen, gumam gua di balik kabar tersebut. Setelah menemui izin kedua orang tua, kini durasi menunggu bus antar kota dan provinsi lumayan rada lama, lantaran jarangnya bus yang melintas ke daerah Kuningan dari Balaraja. Gua kira mah Abdul Baihaqi ya udah izin ke ma sama babenya. Ternyata dia malah minggat dari rumah. Dia takut kalau izin itu gak bisa dia kantongi, karena bulan ini harusnya dia ngikutin praktek kerja lapangan atau PKL di sekolahnya. Tapi kalau perginya Sakdul ngikut gua mah, pasti emak babenya ngizinin dah. Yang penting mah balik bawa oleh-oleh. Di cerita lain, Mela sudah sampai di rest area Cikarang, pungkasnya via panggilan telepon. Dia beserta jajaran pendakiannya terdengar sangat riang gembira menikmati perjalanan menuju Kuningan. Ini adalah liburan lulus sekolah bagi gua, sekaligus menyambut akhir tahun 2011. Lama terlelap dalam bus akhirnya membuat gua terbangun juga. Kata anjing terdengar merdu di setiap pembicaraan orang di sekitar. Itu menandakan bahwa kami berdua sudah memasuki wilayah Sundanese. Megahnya Gunung Ciremai terlihat kokoh di pinggiran jalan penghubung ke arah rumah bibi gua. Berdasarkan alamat tujuan yang gua genggam, dengan sabar kami menunggu kedatangan paman untuk menjemput kami berdua. Lah gua baru sadar Din, kok lu bawa tas gunung sih? Ucap Adul menanyakan. Emangnya lu mau Dul jinjing oleh-oleh pakai batang pohon singkong? Iya juga sih. Oh iya, itu gunung apaan Din?
Yang jelas tentu bukan Gunung Sahari, Dul. Sambil ngudut dengan segelas kopi hitam yang jelas lebih enak, membuat kami terlarut menunggu dengan sabar. Sakdul merasakan kenyamanan dan keamanan lantaran dia ngudut tanpa orang yang kenal memergokinya. Biasa dah, namanya juga masih bocah sekolahan. Pasti ada aja pro sama kontra kalau dia ngudut di kampungan sendiri. Ceweknya bening-bening betin, udah kayak golok babe gua, ujar Sakdul sembari memandang teteh-teteh yang lewat di depan pandangannya. Oh pasti, Dul, semua terlihat cantik natural tanpa campuran boraks di kecantikannya. Yang jualan kopi juga cantik betul, Din. Kalau di Tangerang kayak begini modelannya, saban hari dah gue samperin ngopi, ucap Abdul Baihaqi. Memang teteh penjual kopi membuat gue juga rada kesemsem. Real dah, ini tempat yang gak salah buat disinggahi sambil menunggu jemputan. Pada mau naik gunung ya? Tanya si teteh warung penjual kopi. Enggak kok teh, cuma mau liburan doang di rumah saudara. Kebeneran arah rumahnya di kaki Gunung Ciremai. Oh, kalau mau muncak hati-hati ya. Soalnya cuaca di atas lagi gak nentu minggu-minggu ini. Si teteh memperingati. Si teteh udah cantik, perhatian lagi. Ada kali saudaranya yang seumuran sama kita? Jawab gua. Oh ada. Emang si akang-akang ini kuat kalau disuruh orang tua saya buat nyangkul di ladang, sahut si teteh dengan senyumannya. Aduh teh, siang mencangkul ladang, malamnya mencangkul apa tuh? Sahut Abdul Baihaqi. Canda tawa pun mewarnai pembicaraan kami siang ini, sehingga waktu tidak terlalu lama dirasa. Sampai paman gua tiba di lokasi kami berdua. Dengan dijemput Pajero terbuka, kami melaju di tengah rapatnya jalur pemukiman dengan suhu udara yang terasa sejuk. Di tengah perjalanan, Mela menanyakan posisi gua via telepon. Dengan singkat gua mengabari dia kalau gua sudah sampai di rumah bibi gua dan kembali merencanakan konspirasi pendakian tanpa sepengetahuan Adul. Setibanya kami di rumah si Bibi, hidangan makan siang menjelang sore terasa sangat menggoda. Kedatangan ponakan sablengnya dari Tangerang membuatnya terlihat sangat bahagia. Bahagia banget deh bibi gue dah. Seneng banget dia, seneng. Memang bibi gue itu salah satu saudara yang selalu membela gue di saat gue melakukan kesalahan. Naluri keibuannya terasa penuh kasih sayang. Lantaran bibi gue belum juga dikaruniai seorang anak dari awal pernikahannya. Kondisi inilah yang selalu memanjakan gue di saat liburan ke Kuningan. Jangan balik lagi ke Tangerang ya, tinggal di sini aja sama bibi, pinta bibi gue. Hati terasa mulai tidak enak karena ucapannya itu. Hingga malam datang, gua masih memandangi kemegahan gunung tertinggi di Jawa Barat tersebut. Dengan mengantongi pengalaman pendakian sebelumnya, gua berharap tidak ada nasib sial yang gua rasakan di pendakian kali ini. Maafkan aku wahai sahabatku, besok kamu akan aku culik untuk menaiki atap tertinggi di Jawa Barat tersebut. Gumam gua di tengah adukan kopi. Sakdul yang sibuk PDKT dengan saudara paman gua terlihat sangat cuek dengan kopi yang bibi gua hidangkan. Ini adalah momen gua meminta izin ke si bibi untuk pendakian hari esok. Dengan ragu dan bingung harus memulai obrolan dari mana, akhirnya gua langsung meminta izin kepada bibi dan paman gua. Surat izin terasa sangat sulit untuk gua kantongi. Dan setelah meyakinkan, akhirnya bibi gua memberi izin dan berjanji tidak memberitahukan perihal ini kepada orang tua gua di Tangerang. Lantaran semua orang merasakan trauma dengan pendakian masa lalu gua di Pulau Sari. Tapi dengan syarat, paman gua ikut mendaki, mengawasi gua dan Abdul Baihaqi untuk pendakian esok hari. Ya daripada gagal totot,
mending gue iyain aja dah persyaratannya. Dan setelah mengantongi izin dari si Bibi, kini tiba saatnya untuk gue merayu Abdul Baihaqi untuk ikut unjuk gigi di pendakian esok hari. Gue gak yakin dia mau ikut, tapi gue kagak bisa tanpa keseruan bareng Adul. Lantaran tensi panas tim Mela membekas jelas dalam hati gue. Dul, besok gue mau naik Gunung Ciremai bareng paman gue. Mau ikut kagak lu? Naik motor apa jalan kaki, Din? Naik onta, Dul. Wakolu minal duria, rokok dulu biar kagak mati gaya, sahut Adul dengan anehnya. Terkadang ocehan Adul kagak nyambung, tapi itulah titik keseruan dari orang seperti dia. Geblek. Dengan jawaban seperti itu aja sudah cukup bagi gua mengetahui jawabannya. Orang modelan kayak dia mah pasti ngikut-ngikut baik. Yang penting kagak ngeluarin biaya. Emang dasar bocah sundelan dah. Tidur, Din. Di sini lagi ramainya mitos kedebong terbang. Pinta bibi gua untuk segera memasuki rumahnya. Ternyata kedebong pisang yang dipakai alas untuk memandikan mayat masih gua temui di Kuningan. Dan mitos kedebong pisang terbang lagi gencar-gencarnya saat itu. Sehingga waktu masuk rumah lebih dipaksakan daripada menikmati malam di luar rumah. Setan kagak ada kerjaannya banget ya, Din. Ngarak kedebong pisang keliling kampung. Tukang bakso cuangki mah ketahuan keliling kampung nyari rejeki. Nah dia kedebong pisang keliling. Nyari apaan, Din? Nyari pisang lah, Dul. Gimana sih lu? Udah jangan dibahas begituan. Entah aja beneran tebang lu. Emang orang kayak gue berdua mah kagak bisa dah diperingatin ame omongan. Karena dengan visual nyata lah kami berdua bisa jerah. Suhu udara dengan cepat mendinginkan kopi yang tadinya hangat. Menggertakkan hampir sebagian gigi yang menghembuskan asap rokok yang mulai mendekati filter hisapan terakhir. Tanpa adanya tanda kemunculan, suara khas kuntilanak terdengar sangat berdekatan. Suaranya menggema tanpa adanya jarak. Abdul Baihaqi pun menoleh ke arah gua dengan raut wajahnya yang panik tapi lucu. Matanya terbelalak ke semua arah mencari sumber suara cekikikan itu yang mulai meneror pikirannya. Sekali tidak membuatnya lari ke dalam rumah, tapi suara cekikikan kuntilanak kali ini cukup membuat gua terusik di jam santai. Dengan sedikit pergerakan dari gua, Sakdul udah ngibrit duluan. Udah kayak Valentina Rossi dia yang nyeting kecepatan motornya di jalan Pantura. Dengan durasi beberapa detik, Abdul Baihaqi udah berpindah tempat ke ruang tamu. Matanya mendelik ke arah gua yang sesekali mencara suara happy kuntilanak yang terdengar sangat jelas. Dengan sangat tenang, gua mulai mengangkat tangan dan berucap, "Iya, halo? Kenapa, Mel?" "Oh, oke, siap-siap. Besok jam 8 ya kita start." "Ya udah, tunggu gue sampai di base camp Alutungan ya, Mel." Jawab gua dari ajakan Mela via telepon. "Sialan banget lu, Din. Gue kira mah beneran suara kuntilanak. Gua taunya suara nada dering handphone lu. Gila lu, gak ada otaknya lu emang," ucap Abdul Baihaqi sembari mengelus dada. Di lain cerita, Mela sedang giatnya memberi arahan kepada anggota pendakian pemulanya dengan membawa rombongan sama-sama dari Tangerang. Tidak semua anggotanya gue kenal, hanya beberapa saja seperti Buluk dan Mega. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh antara lokasi gue yang berada di Jalan Sukamana, Mela dan rombongannya yang berada di Cigugur. Namun kami menahan untuk saling bertemu lantaran adanya gengsi antara gue dan Buluk di pendakian masa lalu. Dengan bermodalkan penginapan, mereka menikmati malam dengan keseruan tanpa adanya mitos kedebong mayat terbang. Di sisi lain, Tita dan Tio adalah anggota baru di tim pendakian BTS. Sebelumnya mereka berdua pernah menjalani hubungan pacaran. Namun keinginannya untuk bergabung dengan BTS, Balaraja Trek Surrender,
harus membuatnya berhubungan secara diam-diam dari Mela dan anggota lainnya. Dan nama BTS sendiri sebenarnya gua yang buat. Filosofi nama BTS bisa diartikan dari pendakian pertama gua bareng Mela dan Buluk yang gagal. Nama BTS gue nobatkan sebagai nama ejekan buat gue pribadi yang harusnya surrender dari pendakian masa lalu di Pulau Sari. Sebelumnya nama itu gue buat untuk ejekan. Kami pernah dipukul mundur, menyerahkan diri pada ganasnya jalur pendakian karena kelakuan aib gue, Mela dan Buluk. Tapi seiring berjalannya waktu, justru Abdul Baihaqi yang meneruskan nama tersebut dari BTS, Balaraja Trek Surrender, menjadi BTS Buluk Tim Sableng. Tita dan Tio sangat menikmati keluarga barunya. Mereka berhasil mengelabui pikiran Mela dan ketelitian Buluk sebagai pemimpinnya. Sebagai hukuman Mela dan Buluk, kini mereka harus menerima aib baru. Lantaran Tio berhasil menyelinap membawa Tita keluar dari kamarnya untuk melakukan sesuatu yang beralasan cinta. Mereka berdua melakukannya tanpa ada kesadaran atau sepengetahuan Mela dan Buluk yang terserang rasa lelah setelah menempuh perjalanan jauh dari Tangerang ke Kuningan. Tio berhasil menindih tubuh molek Tita dengan kata mutiara cinta. Darah suci Tita keluar dengan hentakan Tio yang membungkam Tita dengan janji manisnya. Penginapan menjadi saksi bisu atas atraksi ranjang yang dipaksa untuk bergoyang. Suhu udara mulai terasa hangat klimaks, mengeluarkan kilauan keringat dari setengah tubuh yang terbuka tanpa adanya seutas benang yang mereka kenakan. Dan tanpa sadar, mereka telah mengundang teror yang siap kapan saja menghampiri tanpa rasa ampun. Karena pendakian esok, mereka berselimutkan najis yang memudarkan keimanan mereka. Hawa nafsu berhasil membutakan pikiran mereka dari penyesalan. Karena pepatah orang terdahulu seiring mengingatkan generasi muda untuk tidak berzina. Apabila melakukan hal itu di rumah, maka nasib sial akan menyelimuti 40 rumah di sekitarnya. Dan gua termasuk orang yang akan mendapatkan sial kembali dalam pendakian hari esok. Karena beriringan langsung dengan tim BTS di dalam pendakian ke Ciremai. Setelah melakukan aksi ranjang bergoyang, Tita dan Tio kembali ke tempatnya masing-masing, mengingat waktu indah saat berduaan sebagai pelengkap tidurnya malam ini. Beberapa selir kayangan menghampiri Tita dalam mimpinya, mengajak bermain air di suatu tempat yang diselimuti penuh awan dengan beberapa gumpalan lembut di sekitarnya. Rasa bahagia dia alami dalam bunga tidurnya. Kecantikan selir-selir itu mampu membawanya ke dalam mimpi yang paling dalam. Bahkan Tita sampai dimandikan dengan berbaring di ranjang emas. Air yang dibasuhkan tercium seperti wangi bunga lavender. Kilauan perhiasan emas hanya kiasan Tita untuk tetap berada dalam mimpi. Sebuah sisir emas diayunkan oleh selir terakhir untuk merapihkan rambut basah Tita. Tita mulai mencintai alam bawah sadarnya. Dia diperlakukan layaknya seorang ratu. Namun para selir mulai meninggalkannya, mencabut sisir dari rambut basah Tita. Selir-selir tersebut berterbangan mengelilingi Tita yang terbaring. Dari pakaiannya yang mencolok, kini berubah menjadi putih polos dengan bebauan busuk yang merangsak masuk dalam pikirannya. Sehingga mengubah mimpi indah menjadi mimpi buruk dan membangunkan Tita dari tidurnya. Tita mulai memeriksa sekeliling kamar penginapan, berharap ini bukan mimpi, mencari sisir emas yang diayunkan pada rambut basahnya. Memang kejadian selama tidurnya cukup membuat pikiran Tita terganggu. Makhluk halus berhasil meracuni pikiran Tita, mengubah sebuah mimpi seakan seperti kejadian nyata, mengubah Tita haus akan keindahan emas permata. Hampir setiap kali sebelum melakukan pendakian, Tita seringkali menyisir rambut dengan jari jemarinya. Lamunan seakan membekas dalam sebuah kaca di kamar penginapan. Mela yang melihat tingkah laku Tita yang berubah berhasil membuat Mela merinding di sekujur tubuhnya.
Ternyata makhluk halus berhasil mengubah jiwa Tita dari biasanya. Wanita riang gembira di kesehariannya seakan berubah menjadi wanita tanpa semangat yang penuh dengan lamunan halusinasi apabila berhadapan langsung dengan cermin. Gue dan Adul sibuk rebutan gayung untuk mandi di pagi hari. Sumur timba di belakang rumah bibi gue seakan memaksa gue ame Adul untuk berolahraga menaiki air dari dalam sumur. Lagu Indonesia Raya Adul nyanyikan sembari menarik air dari dalam sumur. Nyanyi sih lancar, tapi air yang berhasil dinaikin tuh hanya setengah ember. Ini yang dinamain 99% gaya dan 1% skill. Terpaksa dah mandi pagi ini kita memakai cara mandi capung. Bersih kagak, yang penting terlihat basah. Bergegas mempersiapkan alat pendakian, tak lupa si bibi membekali singkong goreng yang dipinta si paman untuk bekal pendakian. Gue lupa membekali sepatu outdoor untuk Adul. Pendakian kali ini dia terpaksa memakai sepatu warrior. Lu mau muncak apa mau nonton band Pageto sih Dul? Pakai sepatu warrior kayak begitu? Ejek gua pada Sakdul. Pagetos? Orang gua mau ikut Family Gathering sambil nonton The Bagindas, Din. Lagian lu sih kagak bilang kalau mau naik gunung. Diskusi saling menyalahkan tersaji sambil menyantap singkong goreng pagi ini. Dengan memakai kupluk perpaduan warna merah, kuning, dan hijau, Adul terlihat bukan seperti penjaga pilak, akan tetapi lebih terlihat seperti bayi simpanse dalam inkubator. Wajah bibi yang cantik natural harus terkontaminasi dengan raut wajah khawatirnya sebelum keberangkatan gua menuju base camp Palutungan. Dalam benak warga sekitar, Gunung Ciremai adalah gunung dengan 1000 mitos akan keangkerannya. Akan tetapi tidak untuk gue pribadi. Justru gue lebih memikirkan perasaan gue terhadap Mela. Berada di puncak Gunung Ciremai adalah titik tertinggi dari raja. Tinta yang keluar dari dalam pena sesuai dengan apa yang gue rasa. Dunia memang tak selebar daun kelor, akan tetapi akal dan pikiran gue tidak selamanya kotor.